Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Semoga semua sehat ya, tetap semangat dalam melaksanakan segala aktivitas walaupun masih pandemi COVID-19. Baik, malam ini saya akan mereview kembali mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Nah, strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik industri instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Jadi tadi siang atau tadi sore, siang menjelang sore tadi ada materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Nah, kebetulan saya menjadi salah satu peserta di dalam workshop pekerti tersebut. Baik, langsung saja. Dalam penyampaiannya tadi dijelaskan mengenai definisi dari strategi. Nah, definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, sedangkan definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi antar manusia dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar tentunya pada suatu lingkungan belajar. Nah, definisi pembelajaran ini dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selanjutnya dalam penyampaiannya tadi Dr. Syihabuddin Said juga menyampaikan mengenai pengertian dari dosen. Nah, apa itu dosen? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya itu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selanjutnya pembelajaran. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Syihabuddin Said beberapa referensi terkait mengenai tentang pengertian pembelajaran. Tapi disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen, guru, ya. Kemudian metode, tentu saja ada media dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentu tujuannya adalah agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau gurunya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pembelajaran tadi, kemudian ada strategi, lalu ada dosen, maka sampai pada akhirnya kita harus mengetahui sebetulnya apa sih strategi pembelajaran itu. Menurut Dr. Syihabuddin Said, strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran ini tentunya dalam membantu usaha belajar siswa atau mahasiswa untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Tentu saja strategi pembelajaran ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Setidaknya ada 4 alasan kenapa strategi pembelajaran itu menjadi penting. Alasan pertama, strategi pembelajaran itu penting untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian, yang kedua, strategi pembelajaran itu menjadi penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kenapa strategi pembelajaran ini menjadi penting?
Tentu saja kita harus mempunyai strategi pembelajaran untuk menarik minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mempunyai strategi pembelajaran? Agar memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik kita. Oke, selanjutnya di dalam penjelasannya tadi, Dr. Sihabuddin Said juga menjelaskan mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Setidaknya ada 5 strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau biasa disingkat dengan SPI. Apa itu strategi pembelajaran inquiry? Jadi strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir. Jadi proses berpikirnya ini secara kritis dan analitis. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Karena dia sudah mampu berpikir secara kritis dan analitis. Nah, biasanya proses berpikir ini dilakukan melalui sesi tanya jawab, tentunya antara dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau dikenal dengan SPE. Apa itu strategi pembelajaran ekspositoris? Jadi, strategi pembelajaran ekspositoris ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal. Ya, jadi dosen memberikan materi secara lisan atau verbal kepada mahasiswanya, tentunya dengan tujuan membantu mahasiswa tersebut agar menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen tersebut secara optimal dan efisien. Ya, karena di dalam sistem ini dosen menyajikannya dalam bentuk yang sudah rapi, sudah tersusun secara sistemik, dan juga dilengkapi dengan berbagai macam uraian-uraian, sehingga mahasiswa hanya menyimak dan mencerna saja apa yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, disingkat dengan SPBM. Nah, dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran, ya, yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif, ya, tentu saja yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya yang keempat, ada yang namanya strategi pembelajaran kooperatif. Apa itu? Di dalam strategi ini merupakan salah satu jenis rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam suatu kelompok. Ya, tentu saja tujuannya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu tersebut. Nah, strategi kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim, ya, biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang. Nah, yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Nah, model pembelajaran kelompok ini merupakan rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan apa? Rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, bagaimana mengenai penilaiannya dalam strategi pembelajaran kooperatif ini? Nah, dalam strategi pembelajaran kooperatif, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok tersebut dan juga diadakan reward. Jadi kelompok tersebut apabila menunjukkan prestasi, ya, maka ada rewardnya. Nah,
Yang terakhir, yang kelima, yang tadi disampaikan oleh Dr. Syihabuddin, strategi pembelajaran yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Nah, strategi ini tentunya diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi, materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menentukan konsep sendiri yang tentunya dikuasai oleh mahasiswa tersebut, ya, dengan terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, agar strategi ini dapat berjalan maksimal, maka sangat penting di sini pihak lembaga pendidikan ini meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Ya, seperti contohnya mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, sehingga memberikan pelatihan tentu saja kepada dosen dan pendidik. Nah, selanjutnya, selain dari strategi pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, ada yang namanya karakteristik proses pembelajaran. Nah, jadi karakteristik proses pembelajaran ini terdiri dari 6 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah interaktif, kemudian inspiratif, lalu menyenangkan, menantang, ya. Selanjutnya motivasi peserta didik untuk aktif, dan yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup. Bagi siapa? Bagi prakarsa tentu saja memberikan ruang yang cukup di sini bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik tentunya. Selanjutnya, selain strategi tadi, Dr. Syihabuddin Said juga menjelaskan mengenai motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Dalam penjelasannya tadi, Dr. Syihabuddin Said menjelaskan bahwa motivasi belajar itu ada dua, ya. Ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Artinya kalau kita tahu motivasi itu kan dorongan, ya, suatu dorongan. Nah, jadi motivasi belajar ini suatu dorongan, baik itu yang berupa internal maupun yang berupa eksternal. Ya, tentu saja ini diberikan kepada siswa untuk membangkitkan semangat, perhatian, kemauan, ya, keinginan, dan cita-cita untuk belajar. Tentu saja untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi belajar ini menurut Dr. Syihabuddin Said sangat penting. Untuk apa? Untuk mendorong siswa agar lebih giat belajar sehingga mencapai tujuan yang ingin diperoleh dalam suatu pembelajaran. Apa itu? Prestasi yang bagus salah satunya. Kemudian untuk mengembangkan motivasi belajar ini, Dr. Syihabuddin Said tadi menjelaskan bahwa ada beberapa hal kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Apa saja itu? Yang pertama diantaranya, dosen itu harus menguasai struktur dan konten mata kuliah yang diajarkan. Kemudian yang kedua, dosen itu harus mengetahui bagaimana pembelajaran mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan tentunya dengan karakteristik dari konten itu sendiri, dan tentu saja dengan karakteristik dengan mahasiswanya. Selanjutnya, kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, yang ketiga menurut Dr. Syihabuddin Said adalah dosen itu wajib menggali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Jadi pengetahuan tersebut merupakan integrasi dari apa? Antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagogiknya. Ya, tentu saja yang ini menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, atau isu-isu tertentu yang disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuannya tentunya, dan juga minat mahasiswa, ya, karena minat mahasiswa ini kan beragam karakteristiknya.
Kemudian yang perlu dikembangkan oleh seorang dosen menurut Dr. Syihabuddin Said itu adalah seorang dosen itu harus dapat mensintesis dua pengetahuan. Maksudnya dua pengetahuan itu apa? Tentu saja materi dan pedagogik. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan analogi, ilustrasi, ya, melakukan contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Lalu bagaimana kemudian membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar itu meningkat? Nah, tadi di dalam penyampaiannya Dr. Syihabuddin Said menyampaikan ada 6 hal ya yang dapat membangun lingkungan belajar positif sehingga motivasi belajar itu meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Artinya di sini ada dibuat perbedaan dari awal pertemuan. Nah, kemudian yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik atau dalam hal ini sarana prasarana. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Ini juga bisa membangun lingkungan belajar positif. Yang keempat adalah mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Ya, selanjutnya menurut Dr. Syihabuddin Said itu yang kelima, membangun lingkungan belajar positif itu dapat juga melalui pengembangan strategi belajar yang menarik tentunya. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan menyiapkan kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, tadi di dalam penyampaiannya Dr. Syihabuddin Said juga menjelaskan mengenai ARCH model. Nah, setidaknya ada 4 hal di dalam ARCH model tersebut ya. Yang pertama adalah attention atau perhatian, kemudian yang kedua relevansi atau relevansi ya, yang ketiga confidence, kepercayaan diri, dan yang keempat satisfaction atau kepuasan. Itu adalah 4 ARCH model. 4 ARCH model yang bisa digunakan untuk strategi perkuliahan ya, untuk meningkatkan strategi untuk meningkatkan motivasi. Nah, jadi pada intinya motivasi pembelajaran ya itu ada 2 ya, dari internal maupun dari eksternal. Nah, dari internal apa saja? Tadi Dr. Syihabuddin Said menyampaikan bahwa dari internal motivasi belajar itu dapat berupa kemampuan, ya, motivasi dalam diri sendiri, kemudian perhatian, lalu ingatan, ya, lupa, retensi, dan transfer. Nah, kemudian yang dari eksternal, motivasi belajar dapat dibangun dari kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Oke, jadi motivasi belajar itu tentunya disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Serta tentunya juga harus diperhatikan kemampuan yang dimiliki dan yang terakhir tujuan yang juga ingin dicapai. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Terkait dengan selanjutnya kiat-kiat ya, tadi ada juga disampaikan bahwa apabila ingin sukses dalam belajar, maka tujuan belajar itu adalah learning to know, artinya mengetahui, kemudian learning to be, menjadi diri sendiri, selanjutnya learning to do, melakukan ya, dan yang keempat adalah learning to live together, kooperatif atau hidup bersama. Nah, kiat-kiat sukses juga tadi disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said ya, setidaknya ada 7 kiat yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Yang pertama adalah tujuan atau cita-cita. Jadi kita harus punya tujuan, cita-cita jika kita ingin sukses. Kemudian yang kedua harus ada kedisiplinan, harus disiplin. Yang ketiga adalah konsistensi atau istiqomah ya. Lanjutnya yang keempat harus punya pengetahuan.
Selanjutnya ada keyakinan, yakin kalau kita bisa sukses. Yang keenam tentu saja tindakan, kita harus ada tindakan, harus ada action. Nah, yang ketujuh, untuk sukses kita harus punya kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Baik, demikian beberapa hal ya terkait review mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.